Selamat pagi anak-anak. Kali ini Bapak sengaja buat video ini untuk membantu kamu belajar di rumah terkait dengan kegiatan belajar mengajar kita yang dipindahkan di rumah. Jadi kamu saat ini mungkin lagi ada di rumah, lagi duduk santai di tengah-tengah keluarga. Oh iya, jangan lupa tetap jaga kesehatan kamu, jaga kebersihan tangan kamu, tetap cuci tangan dengan sabun ya, dan jangan pergi kemana-mana. Ya, liburan bukan berarti kamu bisa pergi keluar kota, pergi ke tempat-tempat ramai, jangan dulu. Namanya self isolating. Kamu diem di rumah, tinggal di rumah, bermain bersama dengan orang-orang terdekat kamu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. So, hari ini Bapak sengaja bikin video ini untuk anak-anak SD Harapan Kasih. Jadi video ini dibuat untuk anak-anak SD Harapan Kasih, khusus sekali untuk anak-anak SD Harapan Kasih, khususnya anak-anak kelas 5. Terlebih khusus lagi anak-anak kelas 5C. Anak-anak kelas 5C, Bapak nggak pengen kamu ketinggalan pelajaran. Kemarin kalau kamu masih ingat, kita sudah sampai di buku 5F ya. Dan sebelum libur, Bapak kasih tahu kamu untuk kamu mengerjakan semua evaluasi di buku 5F, mulai dari evaluasi 1 sampai dengan evaluasi 3. Nah, sekarang kita akan bahas buku 5G. Jadi, Bapak akan tutup dulu sebentar lagi nih. Kamu siapin buku 5G, buku catatan kamu, buku latihan kamu kalau kamu perlukan, dan alat tulis kamu ya. Dan sebentar lagi kita akan belajar bareng-bareng di buku 5G. Siapin bukunya ya. Oke, hari ini kita bahasnya adalah tentang wujud benda, sifat benda dan wujud benda. Kamu bisa buka buku kamu di halaman 12 dan 13. Tapi sebelum buka buku itu, kamu lihat di sekeliling kamu nih, di rumah kamu sekarang. Kamu lihat, kamu boleh lihat banyak macam barang di situ ya. Banyak, ada kursi, ada meja, mungkin kalau di tempat Bapak sekarang ada papan tulis ya. Nah, kamu lihat di sekitar kamu ada berbagai macam barang, dan setiap barang itu disusun dari wujud benda yang kalau kita kelompokkan cuma ada 3 ya. Di antara sekian juta barang yang ada di dunia ini, sebenarnya unsur penyusunnya secara garis besar yang kali ini kamu perlu tahu ada 3 ya penyusunnya. Nah, benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi ketiga wujud benda yang untuk kali ini perlu kamu tahu ada 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Coba kamu cek di sekitar kamu, kamu lihat mana sih benda yang termasuk benda padat, mana yang termasuk benda cair, mana yang termasuk benda gas. Pasti kamu udah tahu. Tapi kali ini kita akan lebih dalam bahas tentang sifatnya. Bagaimana sifatnya? Nih, kalau Bapak punya benda padat, contohnya spidol ini. Kamu lihat spidol ini. Mungkin kamu punya pensil di rumah, kamu pegang pensilnya. Kira-kira kalau kamu goyang-goyang, kamu miring-miringin, kamu masukin ke dalam gelas nih, contohnya ada gelas. Apakah bentuknya berubah? Enggak. Apakah volumenya berubah? Enggak juga, ya. Tapi volumenya dan bentuknya tetap. So, itu sifat yang pertama dari benda padat. Benda padat itu punya sifat, dia volumenya tetap, bentuknya juga tetap. Jadi volume dengan bentuknya tetap. Yes? Nah, kalau benda cair kayak gimana? Cek di buku cetak kamu halaman 12 dan 13. Ada beberapa sifat benda cair. Nih, mau punya benda cair. Benda cair itu kalau dilihat dari volumenya tetap. Tapi bentuknya berubah. Bentuknya berubah-ubah. Volumenya tetap, bentuknya berubah-ubah. Contohnya gimana? Nih, Bapak punya botol air minum Bapak sendiri. Ingat, dalam mencegah penyebaran virus corona ini harus banyak minum ya. Bapak minum sebagian dari air ini, Bapak tuang ke dalam gelas. Sebagian lagi. Ketika dia dituang ke dalam gelas, bentuknya berubah. Ya, bentuknya berubah. Volumenya gimana? Volumenya tetap. Dia nggak ada yang hilang, kecuali kalau tumpah, ya kan? Kalau tumpah, kalau dia dipanaskan menguap itu beda lagi urusannya. Tetapi kalau dipindahkan aja, volumenya tetap, bentuknya yang berubah sesuai dengan wadahnya. Oke? Nah, kamu lihat lagi sifat-sifat benda cair di yang lain. Ada di halaman 13, kamu baca nanti, kamu garis bawahin yang penting buku kamu. Halaman 13 ada sifat-sifat benda cair.
ada dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kayak tadi ketika Bapak tuang airnya, pas Bapak tuang airnya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Susah kan kamu kalau minum dari bawah ke atas, kecuali kalau pakai sedotan. Makanya kamu kalau minum kan selalu miring begini. Dimiringin kan si botolnya. Supaya apa? Supaya airnya turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sifat benda cair, ya. Sifat benda cair itu salah satu diantaranya adalah juga mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Setelah itu dia dapat melarutkan benda. Tahu nggak? Dapat melarutkan benda itu contohnya kayak gimana kalau benda cair? Bener banget. Bener banget. Tuh siapa tadi yang jawab? Michael ya kayaknya. Itu Michael Limitra tuh yang jawab tuh. Betul. Melarutkan benda cair itu samanya kalau kamu lagi bikin susu atau papa kamu bikin kopi gitu ya, dia bisa melarutkan benda-benda. Itu sifat benda cair. Dia dapat melarutkan benda-benda, melarutkan susu, melarutkan kopi, melarutkan garam kalau mami lagi masak, ya, melarutkan gula. Nah kayak gitu dia bisa larut. Walaupun ada sebagian benda yang ketika dimasukin ke dalam air nggak larut sempurna, kayak kopi contohnya. Ya Bapak suka minum kopi nih. Hari ini Bapak udah minum kopi 1 gelas. Nggak penting. Oke, so benda cair dapat melarutkan benda lain, benda padat lain. Ada lagi. Kalau misalkan pas Bapak lagi minum lagi nih, lagi minum, terus tiba-tiba, aduh, airnya tumpah. Nih, airnya tumpah. Tumpahnya cuma 1 tetes, tapi dia nyebar kemana-mana nanti. Nah, itu sifat benda cair yang berikutnya. Dia bisa meresap melalui celah-celah kecil. Tumpah nih. Dari tumpahan ini dia bisa meresap kemana-mana. Makanya kamu kalau keringetannya kadang-kadang dari kalau lagi olahraga keringetannya dari ketek gitu ya. Ketek di sini nyebar kemana-mana, basah. Ada juga yang keringetannya di punggung, nyebar kemana-mana juga, basah juga sama. Kayak gitu. Kalau kamu ngelap keringet pakai apa tuh? Pakai tisu. Dilap keringet di dahi kamu, tisunya ikut basah semua. Karena dia menyerap melalui celah-celah kecil. Ya, itu sifat benda cair yang berikutnya. Sifat lagi yang benda cair yang lain adalah permukaannya yang tenang selalu datar. Nih, Bapak punya benda cair, dia tenang. Ini agak goyang-goyang dikit. Ketika dia tenang, permukaan benda cairnya datar, nggak miring, nggak bergelombang, nggak beriak-riak begitu, nggak. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Ngerti ya? Nah, permukaan benda cair yang datar ini juga dimanfaatkan sama tukang-tukang bangunan. Nanti kamu baca di halaman 14 ada alat namanya water pass. Halaman 15, sorry. Di halaman 15 ada alat namanya water pass. Water pass ini alat yang digunakan tukang bangunan untuk melihat sebuah bangunan yang sedang dia buat itu rata atau enggak, begitu, ya. Nanti kamu baca lagi di buku cetak kamu. So, berikutnya ada sifat benda yang lain yaitu benda gas, wujud gas. Wujud gas mirip-mirip dengan benda cair, tetapi ada perbedaannya. Perbedaan yang pertama, volumenya dan juga bentuknya selalu berubah. Volume dan bentuknya benda gas itu selalu berubah. Ya, benda gas ketika masuk di dalam sebuah ruangan, ya, dia bisa volumenya bisa berubah kemana-mana karena dia mengisi ruangan tersebut. Itu salah satu sifat yang lain. Halaman 14 buku cetak kamu, buku cetak 5G kamu buka halaman 14, itu ada sifat benda gas yang lain. Dan kemudian selain memiliki bentuk dan volume yang selalu berubah, sifat benda gas yang lain adalah dia bisa menyusut dan mengembang. Ini kalau dipanaskan, ya. Contohnya kalau kamu niup balon, terus balon kamu ditaruh di luar ruangan, ya. Taruh di luar ruangan, nanti dia memuai tuh si udara yang di dalam balonnya memuai, mengembang, pecah balonnya, meletus. Tapi kalau balonnya ditaruh di tempat yang dingin, kayak di dalam ruangan, dibesokin, balonnya menyusut. Pernah nemu yang kayak gitu? Nah, sifat benda gas bisa menyusut dan bisa mengembang. Lalu kemudian benda gas juga menekan ke segala arah. Contohnya kalau kamu niup balon tadi tuh, niup balon, bentuknya kan jadi berubah, ya, sesuai dengan gas yang kamu tiupkan ke dalam balon tersebut. Dan benda gas itu menempati ruangan. Contohnya kalau kamu niup
ada kamu pakai parfum atau kamu baru mandi gitu ya, kamu baru mandi terus wangi tuh, badan kamu wangi. Nah pas kamu masuk sebuah ruangan, orang bisa cium baunya. Ini pasti Keiza baru selesai mandi, wangi sekali. Atau enggak kalau teman kamu masuk nih, misalkan Kylie misalkan, Kylie pakai parfum, Kylie pakai parfum masuk ke dalam kelas, waduh wangi sekali, Kylie pakai parfum baru nih, wah kecium kemana-mana. Karena benda gas itu sifatnya menempati ruang. Oke? Sampai sini dulu. Ya, kalau ada pertanyaan kamu tanya boleh di komen atau WhatsApp langsung ke Pak Matius juga boleh. Ini tentang sifat dan sifat dari benda-benda. Sifat dari wujud benda. Wujud gas, padat, dan cair. Itu sifat-sifatnya. Ada di buku cetak 5G kamu halaman 13 sampai dengan halaman 14. Kamu boleh boleh jawab pertanyaan di halaman 15 ya, kamu boleh kerjain sekarang. Jawab dulu pertanyaan di halaman 15 bagian atas tulisannya ayo berlatih. Ya, ada di situ kan? Jawab dulu pertanyaannya, ya Bapak cut dulu. Jawab dulu setelah yang satu. Setelah kamu mengerjakan nanti Bapak balik lagi ya. Setelah ini Bapak balik lagi. Oke? Kerjain dulu halaman 15 bagian atas ayo berlatih. Yes? Oke, udah dikerjain halaman 15. Halaman 15 bagian atas dikerjain ya. Ya, ada beberapa pertanyaan kamu jawab di situ supaya kamu bisa jadi lebih paham. Yes. Sekarang kita akan coba lihat halaman 52. Sebelum ke situ, anak-anak kamu pernah perhatiin gak sih kalau kamu beli coklat, beli es krim, terus udah ada di luar panas banget gitu ya, terus pas kamu jalan ke rumah dari Alfamart gitu kan, dari Alfamart bawa es krim, wah seneng banget, sampai di rumah es krimnya mencair. Pernah ngalamin kayak gitu? Ya, atau kamu beli coklat, kamu taruh di dalam saku, terus pas di perjalanan naik mobil dengan papi dengan mami, si coklatnya meleleh di dalam saku kamu sampai ngotorin semua saku kamu. Pernah kamu ngalamin yang kayak gitu? Nah, itu disebabkan karena adanya dampak dari panas, dari energi kalor, ya, dari energi panas. Ada dampak yang diberikan terhadap benda. Apa dampaknya? Dia bisa merubah wujud benda tersebut. Nah, apa perubahannya? Kita lihat. Bapak kasih tanda panah ya. Bapak kasih tanda panah kayak gini. Yes. Oke. Nah, karena kamu kalau perhatikan tanda panah ini, maksudnya apa sih Pak Matius? Kalau Bapak kasih angka di sini nomor 1, nomor 2, lalu kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Yes. Nah, kamu kan lihat di situ ada nomor-nomornya tuh, ya. Perubahan nomor 1 itu dari benda padat ke benda cair. Namanya apa? Padat ke cair? Yes, good. Itu namanya mencair. Dari cair ke padat, namanya apa? Membeku, bagus. Nomor 3. Nih, dari cair ke gas, apa namanya? Cair ke gas namanya? Cair ke gas. Menguap, bagus. Dari gas ke cair, namanya apa? Mengembun, pintar. Nah, ini kalau dari nomor 5 nih, dari gas ke padat, apa namanya? Yes, pintar banget. Menghablur namanya. Kalau yang nomor 6 dari padat ke gas namanya menyublim. Semua ada di buku kamu halaman 52 sampai dengan 54 di situ ada. Dan juga contoh-contohnya apa? Kamu baca, kamu garis bawahi yang penting-pentingnya sendiri. Tapi Bapak mau kasih tahu satu hal dulu sebelum kamu ngisi semuanya nanti ya, kamu jawab semua pertanyaan itu. Dari semua peristiwa ini, semua perubahan wujud ini terjadi karena ada perubahan. Perubahan apa? Melepaskan panas atau menerima panas. Kayak gitu. Melepas panas atau menerima panas. Contohnya ini. Perubahan wujud dari padat ke cair, ya. Es krim yang keras meleleh jadi cair. Oke? Padat ke cair. Contohnya itu, es krim yang meleleh jadi cair. Kenapa es krimnya bisa meleleh? Karena es krimnya nerima panas. Begitu. Es krimnya nerima panas. Jadi, dari padat ke cair, kalau Bapak gambarin pakai warna merah, karena dia menerima panas. Dari padat ke cair, menerima panas atau menerima kalor. Sama juga dari cair ke gas.
dari cair ke gas juga menerima panas, ya. Dari cair ke gas juga menerima panas. Kamu perhatikan ini, kelihatan nggak sih tulisan merahnya? Ya, dari cair ke gas dia menerima panas. Begitu juga ketika kamu tahu ada benda dari padat ke gas. Nah, dari padat ke gas. Kenapa dia bisa berubah dari padat ke gas? Karena dia menerima panas. Begitu, ya. Lalu kebalikannya, dari cair ke padat, dia melepas panas. Bapak gambarin pakai warna biru ya. Dari cair ke padat itu dia melepas panas, makanya jadi dingin kan. Cair ke padat contohnya pembuatan es batu. Air minum dibikin jadi es batu di freezer. Airnya jadi dingin banget kan. Jadi es batu itu jadi dingin banget. Karena itulah disebutnya pendinginan atau proses melepaskan panas. Dari gas menjadi cair juga sama. Itu adalah pendinginan atau melepaskan panas. Kemudian dari gas menjadi padat atau menghablur, tadi namanya masih ingat menghablur. Gambarnya juga pakai warna biru. Mudah-mudahan kelihatan di videonya ada warna merah dan warna biru. Warna biru itu artinya dia melepaskan panas atau pendinginan. Kalau warna merah dan warna merah itu artinya dia menerima panas atau pemanasan. Ngerti sampai sini? Nah, anak-anak, ini semua perubahan wujud ini semua kamu bisa cek untuk lebih dalamnya, ada di halaman 52 sampai dengan 54. Kamu bisa jawab halaman 55 bagian atas supaya kamu bisa lebih ngerti. Tapi sebelumnya baca dulu 52 sampai 54, kamu baca dulu materinya, kamu garis bawahin yang penting. Terus kamu jawab nomor 1, 2, dan 3. Apa yang menyebabkan benda padat mencair? Apa yang dimaksud dengan membeku? Kapan suatu benda berubah menjadi membeku? Dan kemudian jelaskan pengertian menyublim. Ada pertanyaan di atas, kamu kerjain ya. Halaman 55 bagian atas tuh. Ayo jawab. Yang menarik, coba itu tinggalin dulu bentar ya. Kamu lihat juga di halaman 63. Di halaman 78 ya. Halaman 78 coba kamu cek. Halaman 78 juga kamu kerjain bagian atas. Ini gampang, cuman mewarnainnya kayak yang Bapak buat di papan tulis nih ya. Kamu tinggal warnain halaman 78 bagian atas. Kamu tinggal warnai yang mana yang melepas panas, yang mana yang menerima panas. Oke, kamu tinggal warnai nanti di sana. Itu dulu untuk pembelajaran buku 5G, cuman sesederhana itu aja ya. Dan kamu semua sudah mengerti bahasan ini, dan Bapak harap kamu bisa lebih mendalami dengan mengerjakan. Nah, sekarang tugas kamu juga. Setelah kamu tadi ngerjain tugas-tugas yang Bapak suruh, halaman 55, cuma halaman 78, kamu juga kerjakan semua evaluasinya. Oke? Nah, sekarang biar satu-satu kerjakan dulu halaman 55 bagian atas ya. Bapak tungguin ya. Kerjain halaman 55 dulu. Udah halaman 55-nya bagian atas. Yang ayo berlatih aja, yang cuma 3 pertanyaan. Udah? Nah, kalau udah, sekarang kamu kerjakan halaman 78. Halaman 78 ayo lakukan dan juga ayo menalar. Halaman 78 bagian atas yang ada gambar tuh ya, yang ini nih. Ini sayang, yang ini sama bawahnya. Kamu kerjakan juga. Oke? Kerjain ya. Sip, kalau udah, sekarang kamu boleh baca, ada sebuah artikel yang bagus di halaman 132 tentang proses pembuatan garam. Itu melibatkan perubahan wujud. Perubahan wujudnya seperti apa? Kamu baca sendiri. Nanti ada pertanyaan di situ, kamu jawab juga. Ya, sekian dulu video dari Bapak untuk buku 5G. Maaf, ini video pertama Bapak untuk membuat di channel YouTube seperti ini. Ini Bapak lakukan supaya kamu bisa tetap belajar di rumah dalam rangka self distancing untuk menangani penyebaran virus corona ini. Ya, tetap belajar di rumah. Kalau ada apa-apa, tanya di kolom pertanyaan atau WhatsApp ke Bapak. Dan Bapak minta maaf untuk semua kekurangan dalam video ini. Ini video pertama Bapak. Dan kiranya kamu tetap sehat, tetap kuat, dan jaga tetap kesehatan kamu. Oke? Sampai ketemu lagi saat kita masuk sekolah nanti. Bye.